Ya silakan, saudara Jokowi hari ini masih berkuasa, masih berkuasa. Silakan mau membuat kebijakan politik apapun, silakan. Mau diacak-acak modelnya bagaimana bangsa ini, silakan. Tapi ingat, semuanya akan berakhir. Pakai topi merah. Tanggal 20 Oktober, semuanya akan berakhir dan tentunya kita semuanya yang pernah dipenjara, yang pernah didiskriminasi oleh beliau itu, tentunya akan menuntut keadilan, akan menuntut keadilan. Sehingga yang paling penting nama baik, rehabilitasi nama baik yang selama ini dianggap kita tahanan politik, narapidana politik, itu sangat buruk di mata masyarakat. Tetapi ini tentu sebuah bagian daripada perjuangan. Kami semua masuk di dalam penjara bukan kebencian terhadap bangsa dan negara, kecuali saya sendiri secara pribadi punya niat merubah warna bendera merah putih itu, baru itulah saya pembangkang. Tetapi saya sampai dengan saat ini, merah putih masih sangat tertanam di dada saya. Kasus di Papua, saya orang pertama yang mengajukan diri kepada Panglima TNI. Kalau TNI tidak mampu mengatasi, perintahkan kami yang mantan tentara untuk menumpas. Yang penting dibekali dengan perlengkapan tempur, seperti yang pernah kami pakai pada saat berdinas. Ya. Ini agak menyimpang sedikit. Kalau kita lihat perkembangan politik terbaru kan dengan mundurnya Ketum Golkar, dan ini konon katanya akan digantikan oleh dinasti Jokowi yang akan mengambil alih Golkar. Dan ini skenarionya konon ini akan menjadi kekuatan baru Pak Jokowi sebagai tempat berlabuh. Nah, tanggapannya Pak Ruslan? Itu tadi yang saya bilang, sebelum 2 bulan ke depan masa berakhirnya, silakan mau bikin bagaimana sesuka hatimu, silakan lakukan itu. Nanti sudah masanya, nanti kita gantian. Ya, nanti sudah masanya kita gantian. Negara ini negara hukum. Ya, tidak ada yang kebal hukum. Saya punya keyakinan Bapak Prabowo yang akan menggantikan beliau nantinya memegang tongkat kepemimpinan. Beliau adalah seorang negarawan sejati, seorang kesatria sejati, seorang nasionalis sejati. Beliau akan menerapkan undang-undang yang sebenarnya. Tadi ada frase gantian. Nah, maksudnya apa itu Pak Ruslan ya? Tidak. Begini, dia melakukan sesuatu dengan kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan yang digunakan. Ya. Jadi dia juga harus merasakan itu. Tapi berdasarkan hukum, bukan berdasarkan balas dendam, berdasarkan hukum. Ya, kalau kita lihat kan banyak sekali ya, misalnya pembohongan 6.000 unit mobil SMK, ijazah palsu, dan banyak sekali yang 11.000 triliun, banyak sekali lah kasus-kasus yang berjalan tapi mandek. Nah, Pak Ruslan kira-kira apa yang akan dilakukan langkah ke depan? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada hal baik yang dia ciptakan, yang ada hal buruk. Kebohongan semua. Apa yang disampaikan semuanya kebohongan. Dari dulu pertama beliau menjabat itu, anaknya yang tukang gorengan, yang tukang martabak akan fokus kepada usahanya. Tetapi kenyataannya kan tidak. Ya, ada yang hanya 2 hari menjadi anggota partai langsung loncat menjadi ketua umum partai. Itu gampang sekali. Orang lain berdarah-darah. Ya, jadi ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, mumpung Anda berkuasa, lakukan sesuka hati. Terakhir Pak, kalau kita bicara hukum, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi rezim Jokowi?